Oke, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Emmanuel Teguh Arisantoso dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana. Video ini adalah kelanjutan dari video saya yang terdahulu yang berbicara terkait model disabilitas. Saya sebutkan di video terdahulu secara khusus terkait model medis, ya. Tetapi kemudian paling tidak saya akan mencoba untuk menguraikan ada model medis di video yang terdahulu. Nanti akan saya sampaikan di deskripsi. Kemudian model sosial yang hari ini saya akan coba jelaskan seperti apa model sosial dalam melihat disabilitas, dan di video-video selanjutnya saya akan menyampaikan penjelasan tentang model budaya. Model sosial. Ya. Pendekatan sosial ini sangat berbeda dengan pendekatan medis. Kalau medis melihat disabilitas sebagai bentuk konsekuensi langsung dari kecacatan, sedangkan sosial melihat sebagai produk dari kegagalan masyarakat untuk mengakomodasi orang-orang dengan kebutuhan khusus. Model sosial melihat gagasan disabilitas sebagai sebuah kecacatan, apakah itu fisik maupun mental, yang terjadi seiring dengan pembatasan sosial sebagai yang patut untuk diperhitungkan. Model ini memandang penyandang disabilitas sebagai minoritas yang ditindas oleh mayoritas. Perbedaan fisik menjadi dalih, tetapi penindasan yang dilakukan oleh kaum mayoritas, katakanlah dalam perspektif normal, penindasan yang dilakukan oleh kaum normal dan apa yang dilakukan itu adalah penindasan melayani strategi hegemoni. Model ini mungkin paling baik dipahami dengan analogi seksisme, rasisme. Karena itu kita akan bisa lebih melihatnya dengan cukup menarik, ya. Pendekatan disabilitas ini disajikan dengan sangat baik, ya. Ketika tahun 1976, ya, UPIAS, Union of the Sickly Empire Against Segregation. Ketika kemudian mereka menerbitkan Fundamental Principle of Disability, ya, ia menjelaskan sebuah tesis bahwa untuk memahami perbedaan antara gangguan fisik atau situasi sosial yang disebut dengan disabilitas terkait dengan orang-orang dengan keterbatasan. Dengan demikian mendefinisikan disabilitas sebagai kekurangan bagian atau keseluruhan badan memiliki bagian tubuh atau organ atau mekanisme tubuh yang cacat
dan disabilitas sebagai pembatasan partisipasi yang disebabkan oleh anggota masyarakat yang memperhitungkan orang dengan gangguan fisik dan dengan demikian mengecualikan mereka dalam aktivitas sosial. Ya. Oliver dalam bukunya tahun 1996, ia menyarankan bahwa model sosial ini tidak menolak persoalan-persoalan yang ditimbulkan karena keberadaannya. Yang utama adalah bagaimana masyarakat dapat menyediakan layanan dan memastikan kebutuhan kaum disabilitas terpenuhi dengan baik. Ya. Problemnya ada di situ. Bagaimana kemudian orang-orang dengan disabilitas itu tidak mendapatkan batasan-batasan sosial untuk mengakses apa yang menjadi kebutuhannya. Dengan demikian, barangkali model sosial adalah argumen yang melihat kecacatan sebagai bentuk dari penindasan sosial. Kecacatan tidak dilihat sebagai karakter individu, melainkan sepenuhnya fenomena sosial yang diproduksi oleh masyarakat. Ya. Model sosial ini, ya, artinya dalam model sosial ini, seorang tokoh yang tadi saya sebutkan, Oliver, ia memberikan kontribusi yang unik bahwa disabilitas merepresentasikan diri sebagaimana adanya manusia yang utuh dan eksklusif dan tidak ada hubungannya dengan tubuh. Ya. Gagasan pembatasan aktivitas sosial dan bukan pada persoalan fisik atau mental itu menjadi tema sentral studi disabilitas. Adopsi model sosial oleh komunitas disabilitas menjadi ide dan komitmen perjuangan melawan diskriminasi sebagai persoalan sosial. Bagi para penggiat dan pemerhati disabilitas, persoalan diskriminasi terhadap kaum disabilitas bukan hanya persoalan prasangka, meskipun hal itu juga terjadi, tetapi lebih dari persepsi, sikap, dan tindakan yang dikembangkan atau tindakan yang dilembagakan dalam struktur masyarakat itu turut melanggengkan ketidaksetaraan antara disabilitas dan mereka yang tidak dalam sebutan disabilitas. Sebut saja misalnya ketika teman-teman pergi ke fasilitas-fasilitas umum, teman-teman menemukan sebuah kursi yang bentuknya sama, tetapi di perkantoran atau fasilitas-fasilitas umum itu ditempel tulisan khusus disabilitas. Pertanyaannya, mengapa harus ditanamkan stereotip disabilitas
bagi siapapun yang duduk di tempat khusus tersebut. Ya. Itulah mengapa model sosial lebih melihat disabilitas sebagai hasil dari persepsi dan sikap masyarakat, ya, bagi mereka yang dipersepsikan. Pemahaman sosial tentang disabilitas dalam perspektif model sosial adalah klaim orang dengan kelemahan fisik atau mental itu dipengaruhi oleh dampak sosial dan pembatasan peran dalam lingkungan masyarakat, sehingga mereka tidak mendapatkan akses. Sikap diskriminatif dan kebiasaan stereotip negatif yang terjadi di tengah masyarakat. Dalam pengertian bahwa disabilitas adalah sepenuhnya fenomena sosial, maka tentunya tidak dapat dipahami atau menghadapi disabilitas tanpa harus berurusan dengan hal-hal yang berkaitan dari masyarakat itu sendiri. Untuk melakukan hal ini, orang dengan disabilitas harus dapat menemukan cara untuk dapat terlibat dalam pergaulan sosial. Karena di masyarakat akan dilihat menang atau kalah. Dalam kondisi batasan pengetahuan seperti ini, orang akan menempatkan disabilitas berada di luar masyarakat normal. Ya. Karenanya kemudian menerangkan bahwa disabilitas dalam model sosial itu paling tidak membawa kajian disabilitas yang lebih luas dan beragam, bersifat kritis dan reflektif, bahwa disabilitas lebih ditimbulkan oleh persoalan-persoalan sosial, dan yang utama bukan disebabkan oleh faktor impairment, oleh faktor kelemahan individu, sebagaimana yang dimaksud dalam model medis. Singkatnya, bahwa arah perjuangan model sosial itu dapat dikonseptualisasi sebagai sebuah wacana oposisi. Oposisi melawan perjuangan model sosial atau melawan perjuangan terhadap penindasan sosial. Ya. Terutama terhadap pembatasan dari organisasi sosial, pembatasan mobilitas dan komunikasi, melawan ketergantungan, melawan penolakan akses sumber daya pengetahuan dan praktiknya, termasuk melawan diskriminasi produksi. Model sosial membawa dampak sebagai perjuangan melawan marginalisasi dan lain sebagainya. Atau berikutnya, model sosial ini dapat dikonseptualisasi
sebagai perjuangan melawan prasangka dan sikap negatif terhadap disabilitas. Dan yang terakhir, perjuangan melawan prasangka atau perjuangan menolak wacana-wacana lain terkait kecacatan atau abnormal sebagaimana dalam konsep atau model medis. Inilah beberapa yang perlu saya sampaikan terkait model sosial dalam melihat persoalan-persoalan disabilitas. Kiranya ini membawa pembaruan dalam kita berjumpa dengan orang-orang dalam keragaman masing-masing. Silakan subscribe bagi yang belum, bagi yang baru pertama kali menemukan channel ini, selamat bergabung. Bagi yang sudah mensubscribe, terima kasih. Dukungan Anda sangat luar biasa, akan membantu saya untuk terus mengembangkan channel ini. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Salam perjuangan disabilitas.